meneguhkan kami. Bahkan Engkau juga yang menolong kami, memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada satu kemenangan dalam nama Tuhan kami, Yesus Hamasiah. Kami bersyukur dan Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini anak saya Yosafat akan sharing, tetapi saya sendiri berdoa dan saya mendapatkan satu firman di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 13. Firman ini sebenarnya mengingatkan pada kita bahwa waktu kita itu tidak banyak. Jadi inilah kesempatan. Kalau kesempatan ini hilang, maka kita tidak akan punya kesempatan lagi. Kalau
waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu ini adalah waktu di mana krisis itu sedang melanda dunia, dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak ada di dalam krisis, tetapi kita ada dalam kemuliaan. Jadi ini juga waktunya sebenarnya masa kelimpahan itu terjadi. Memang kita harus bergumul, memang kita harus berdoa, karena itu tidak dengan tiba-tiba datang, tetapi itu semua karena seizin dengan Tuhan. Bisa saja sesuatu terjadi atas hidupmu, atas hidup saya, dan kita semua. Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, hidup ini adalah kesempatan di mana setiap saudara mendengarkan firman itu jangan dianggap sepele. Tetapi kalau saudara mendengar firman dan saudara ditegur, mungkin juga ditempelak oleh kebenaran firman Tuhan, saudara jangan menolak, karena kita ini masih hidup di dunia ini. Itu suatu kesempatan untuk kita berani berkata, Tuhan, ampuni saya, Tuhan tolong saya tidak mau seperti itu, saya mau dipulihkan, saya mau diperbaharui. Maka Tuhan akan melakukan pembaharuan itu atas hidupmu. Amin. Jadi itulah saudara yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Jadi respon dengan cepat. Jangan saudara malah berbalik berkata, pendeta ini bicara enak saja, lalu saudara mulai menolak, mulai saudara punya argumen ya, akan firman itu, sehingga firman itu tidak dapat bekerja di dalam hidupmu. Nah saudara, sekali lagi hidup ini adalah kesempatan. Kita manusia ini sampai umur berapa sih hidup? Kalau kita menyadari hal ini, sebenarnya tidak mungkin kita mau aneh-aneh. Tetapi justru saudara, kita dipertontonkan, kita diperlihatkan betapa jahatnya dunia ini sekarang ini. Dan kita tahu manusia-manusia yang hidup tidak dalam kebenaran, tetapi mereka bisa berbicara bahwa hidupnya benar. Tapi orang melihat, orang menonton, begitu. Karena hidup ini sebenarnya seperti kayak panggung, di mana kita itu diperlihatkan, di mana setiap saudara itu dipertontonkan kepada dunia ini. Saya juga sama, saya juga ditonton oleh dunia ini. Gitu. Ada kalanya orang, karena dia tidak bisa sama seperti kita, dia menjelekkan kita. Ada kalanya orang ingin menjatuhkan kita. Ya itu wajar, karena di dunia ini memang polanya seperti itu. Nah saudara, kesempatan ini jangan kau sia-siakan, ya. Jangan kau sia-siakan, karena hidup ini sebenarnya hanya sementara. Tempat kita bukan di bumi ini yang Tuhan tetapkan. Kita ini hanya pendatang, kita ini orang asing di bumi ini. Jadi kalau kita ingat semuanya itu, apa yang menjadi tantangan, apa yang berkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita sepertinya pas saja. Sudah, kan ada Tuhan yang mengatur.
Cuma kita tetap berdoa, bergumul, berjuang, berusaha. Itu tidak boleh tidak, karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena hidup ini jadi satu kesempatan buat kita, jadi kita jangan sia-siakan waktu ini, ya. Karena waktu ini adalah waktu yang sangat jahat. Sekali lagi, waktu ini waktu yang sangat jahat. Dan Tuhan Yesus Al-Masih itu sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Apakah saudara merasa dikasihi? Jangan buat manuver-manuver yang seolah-olah itu kebenaran, lalu kita membenarkan manuver-manuver kita ini, padahal itu salah. Mungkin bisa membuat manusia senang. Dengarkan kalimat saya, jangan kita buat manuver-manuver dalam hidup kita ini yang seolah-olah itu kebenaran. Mungkin akan membuat manusia itu senang, tetapi Tuhan tidak senang karena kau lakukan manipulasi. Saya tidak tahu tiba-tiba kata-kata ini muncul begitu saja, tetapi berkait dengan ayat firman Tuhan itu tadi, betapa salehnya kamu harus hidup, betapa sucinya kamu harus hidup di hadapan Tuhan. Karena untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan datang, itu memang kita harus siap untuk hari-hari ini. Nah kalau kita melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, mungkin sekalipun di mata manusia kita bisa menyenangkan manusia, tetapi di mata Tuhan tidak. Itu persoalan. Karena begitu engkau tutup mata, dipanggil Tuhan, engkau akan kaget setengah mati. Dan inilah yang saya tidak menghendaki. Jadi harus ada kemurnian dalam hati kita. Harus ada ketulusan dalam hati kita. Harus ada kerendahan hati dalam hati kita. Kita berbicara apa yang ada di mulut kita dan apa yang ada di dalam hati kita ini sama. Jadi apa yang kita katakan itu juga yang ada dalam hati kita. Orang tidak akan berani mengatakan kita munafik. Orang tidak akan berani mengatakan kita tipu, tidak akan berani. Seperti itu. Kita berbohong, tidak akan berani. Nah jaga ini. Karena di surga itu hanya ada kebenaran, tidak ada yang lain. Nah kalau saudara lihat itu, saya tadi kutip lagi di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1. Jadi ayat sebelumnya, ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni dan peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus yang mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu?
Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan atau diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Yahweh, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman yang juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, untuk unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kepada kita, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi saudara, tak bercacat, tak bercela dalam pendamaian, artinya kita itu adalah ciptaannya yang begitu mulia, yang sangat berharga, yang dulunya tergadai, terbuat, tetapi kita sudah dibayar dan kita sudah ditebus kembali menjadi milik. Kita sudah diperdamaikan oleh darahnya, kita ditebus, yaitu darah Yesua. Waktu Dia mati di atas kayu salib, kita ditebus dan dibayar lunas. Kita diperdamaikan, ada pendamaian, kita menjadi miliknya. Nah, inilah yang harus menjadi dasar dalam hidupmu dan hidup untuk kita. Kalau ditegur melalui kebenaran firman Tuhan, atau ditegur oleh hamba Tuhan, kita harus berani berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, untung saya belum mati. Saya selalu berkata demikian. Kalau saya sudah mati, ada dosa, maka tahu akan akibatnya. Tetapi Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak ingin seorang pun dari antara kita itu binasa, mati bodoh-bodoh seperti itu. Makanya kesetiaan kita itu menentukan untuk hidup kita yang akan datang. Jadi hidup ini bukan hanya sampai di sini, tidak.
di dalam time lining atau garis waktu itu dari alpha sampai ke omega itu ada garis waktu. Dari awal sampai yang awal, lebih awal dan lebih lagi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Yahweh, dan Yahweh itu adalah firman itu sendiri. Firman-Nya turun ke bumi. Makanya dalam kitab Yakobus itu dikatakan, Yakobus 5:10 kalau tidak salah dikatakan, bahwa engkau menyediakan tubuh korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh. Waktu firman-Nya itu datang ke dunia ini, lahirlah satu sosok, satu pribadi yang diberi nama Yeshua HaMashiach. Dan kitab Mazmur juga menjelaskan firman-Nya itu, Mazmur 115 kalau nggak salah dikatakan, firman-Nya itu berlari ke bumi menjadi satu pribadi. 1 Yohanes 14, firman itu menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu itu ada dan diciptakan itu oleh karena Dia, Sang Firman ini tadi. Dia adalah yang suruh dari semua yang ada. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yeshua HaMashiach. Kita ditebus, kita dibayar lunas atas semua dosa, semua kutuk, semua penyakit, kesakitan, penderitaan, dan penyakit. Kita ditebus dan dibayar lunas dari maut dan kematian. Kita hidup karena Tuhan yang memberi kehidupan. Kita menjadi miliknya, kita menjadi anaknya. Lalu kita menantikan yang kedua kali untuk kedatangannya. Kedatangannya bukan datang menginjakkan kaki lagi seperti pada waktu Dia lahir di bumi, tetapi kedatangannya itu di awan-awan. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 52 dan 53. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu tanda diberikan penghulu malaikat meniup trompet sangkakala, Tuhan akan turun dari surga di awan-awan. Orang yang pertama, orang yang mati dalam Tuhan, dia akan bangkit. Kubur-kubur akan pecah, dia akan bangkit menyongsong Tuhan. Orang yang masih hidup dan hidupnya dalam Tuhan, lihat, orang yang masih hidup dan hidupnya dalam Tuhan, dia akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dari yang tidak dapat mati, dari yang dapat mati menjadi tidak dapat mati, dari yang binasa menjadi yang tidak binasa. Dalam sekejap mata kita diubah. Kita ketemu Tuhan di angkasa. Pesta perjamuan kawin anak domba terjadi. Tuhan Yesus dengan mempelai, Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanita. Ada perjamuan kawin anak domba.
mempelai. Alkitab yang kita pelajari bukan hanya mempelai saja, tetapi di situ ada tentara juga. Di situ ada imam, saudara. Tetapi semua itu dianggap mempelai. Ada pengerja juga. Semua dianggap mempelai. Perjamuan kawin anak domba itu sudah siap. Sementara di bumi ini dikuasai oleh antikris yang sekarang sedang terjadi, di mana tadi malam saya dapat membaca lagi mengenai Stephen Hawking. Memang Tuhan pakai luar biasa. Seharusnya dia mati muda, karena dia ada penyakit ternyata. Tetapi Tuhan memberikan umur panjang. Dan sebelum dia mati, dia berkata bahwa peradaban manusia akan hidup. Tahun 2029 sampai 2030. Artinya begini, karena ini AI, artificial intelligence, itu punya kecerdasan ribuan, bahkan puluhan ribu kali dari kecerdasan manusia. Dia bisa mengontrol dan mengendalikan dunia ini. Dan manusia akan memanfaatkan satu teknologi tinggi ini, yaitu AI. Sekarang saja orang kalau mau curi uangnya orang di rekening saja begitu mudah. Begitu mudahnya. Apalagi nanti dengan teknologi ini. Teknologi senjata nuklir saja yang punya satu tingkat keamanan sangat tinggi levelnya, itu bisa diterobos dengan AI. Semua. Buktinya apa? Buktinya adalah para hacker. Ini sedikit masuk di intelijen. Indonesia itu hebat hacker-hackernya. Cina, Amerika, Israel nggak bisa dilawan. Jadi kalau peradaban manusia nanti runtuh, uang nggak ada artinya. Ini juga yang lagi saya pikirkan. Apa betul begitu Pak Bobi? Uang nggak ada artinya. Kalau nanti itu uang itu nggak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Sekarang sudah terjadi di Venezuela, di Brasil, Sri Lanka. Padahal ini teknologi AI belum, teknologi artificial intelligence itu belum sepenuhnya. Kedepan itu akan menjadi kompetitor, menjadi saingan paling berat buat kita. Karena engkau kalau tidak bisa mengendalikan robot ini, maka engkau yang dikendalikan oleh robot. Dan masa antikris itu seperti itu. Dia berusaha untuk mencuri waktu, mengambil start awal untuk menjatuhkan manusia.
dengan cara COVID-19. Semua sekarang orang sudah tahu bahwa COVID-19 itu buatan. Itu buatan manusia, itu skenario. Di skenario dan seluruh dunia dikendalikan seperti itu. Dan ini akan dibuat lagi sejenis COVID. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mengurangi penduduk dunia, depopulasi. Orang tidak tahu bahwa di dalam vaksin itu ada benda stainless steel. Menurut penelitian ada di YouTube. Dan itu adalah chip nano chip yang sangat kecil. Besarnya cuma 100 sampai 120 nano milimeter. Jadi sepersekian ratus atau ribu. Sementara COVID itu besarnya 100, virusnya besarnya 100, sangat kecil. Nah, jadi saudara, nanti kekacauan akan terjadi pada saat pesta perjamuan kawin anak domba di atas ini. Di bumi terjadi kekacauan, di mana dunia dikuasai oleh yang namanya binatang, yaitu 666 ular tua, naga tua itu, yang merasuk kepada diri seseorang, yang meninggikan diri di dalam bait. Kalau di Alkitab ditulis bait Allah, tapi itu bait sucinya Tuhan. Tetapi secara Taurat, dia berdiri di sana melakukan satu ibadah, tapi polanya pola Taurat, dengan membawa lembu, domba, kambing, dikorbankan. Kembali ke zaman Taurat, dan itu adalah pelecehan terhadap Tuhan kita Yesus HaMashiach. Itu adalah penghujatan terhadap Tuhan Yesus HaMashiach. Dan orang yang meninggikan diri di dalam bait suci atau baitnya Tuhan ini, dia juga bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang yang mati. Itu antikristus. Dalam Matius berapa itu dikatakan bahwa nanti kalau kamu melihat manusia durhaka berdiri di dalam baitnya Tuhan, nah bait Tuhan ini akan segera dibangun. Itu bait suci yang ketiga. Karena nanti akan ada bait suci yang keempat. Bait suci yang ketiga. Dan peperangan rohani yang akan dilakukan oleh tim Mahanaim ini nanti, salah satu adalah menahan supaya antikristus tidak berkuasa dulu. Ditahan. Mereka kurang lebih ada 700 orang nanti yang akan berangkat ke Israel. Saya memang tidak punya kesempatan. Itu yang pertama, karena waktunya terlalu mepet. Yang kedua, memang belum ada uang untuk bisa saya pergi. Saya sebenarnya kepingin pergi. Jadi kalau kamu lihat manusia itu berdiri, ada dalam kitab Matius itu. Matius 24 ayat yang ke 15 kalau tidak salah. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan kecil berdiri di tempat kudus,
Menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan pembinasa kecil berdiri dalam bait suci. Ini betul firman itu, saudara. Ini bukan main-main. Jadi kalau engkau ada sekarang ini adalah anugerah, di mana Bible studi kita berbicara tentang sejarah penebusan. Apakah Adam bertobat? Itu pas sekali dengan waktu kita kemarin konser menjadi teladan yang baik. Setelah Adam terbuang dari Taman Eden, saudara perhatikan, saya percaya pasti dia itu sangat menyesal. Kenapa? Dia berkata, perempuan yang ada di sampingku ini yang membuat aku makan buah itu. Jadi Adam mau berkata, Tuhan, sebenarnya kau salah sekali kasih saya perempuan. Saudara, itu yang terjadi. Dan saudara harus tahu, maka saya memakannya. Semua boleh kau makan, hanya satu saja, yaitu buah yang ada di tengah-tengah taman. Kecuali kalau kamu makan yang satu ini, yang lain tidak boleh kau makan. Itu persoalan. Tetapi ini bagaimana iblis itu bekerja. Maka sejak saat itu turunlah kutuk atas Adam, atas taman, atas wanita itu, atas tumbuhan, atas semua yang ada di bumi. Saudara lihat, Adam dan Hawa punya anak dua, namanya Kain dan Habel. Yang satu punya karakter yang mantap, bagus kan, yaitu Habel. Tapi yang satu punya karakter buruk, yaitu Kain. Waktu Habel dibunuh oleh Kain, disitulah Adam itu menyesal. Aku tidak bisa seperti ini. Sebagai seorang ayah, tidak bisa seperti ini. Aku harus didik anakku. Aku harus mewariskan iman. Aku harus menceritakan apa yang ada di Taman Eden, apa yang pernah terjadi di Taman Eden sampai aku dibuang keluar. Dan sejak saat itu Adam punya komitmen dan punya anak lagi namanya Set. Lalu punya anak lagi dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan. Dan Adam mewariskan imannya sampai kepada keturunan yang ke-9, yaitu Lamek. Metusalah, Henok, Metusalah, yang terakhir itu Lamek. Itu luar biasa. Dan disitulah dibuktikan bahwa Adam bertobat. Dan Adam juga memberitahu bahwa sejak saat mereka terbuang dari Taman Eden, Bapa Yahweh menyatakan
bahwa hari ini Bapa Yahweh menetapkan, yaitu Kejadian 3:15, keturunanmu Hawa akan menginjak ular itu, menginjak kepalanya dan meremukkan kepalanya, dan kamu Hawa akan digigit tumitmu. Jadi ada satu peperangan dari keturunan, dari penelusuran keturunan Adam sampai ke Lamek. Lalu lahirlah Nuh. Itu sebenarnya sejarah ringkas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu sejarah penebusan ringkas dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Yesus berkata, akhir zaman seperti zaman Nuh. Artinya pintu bahtera sekarang terbuka dengan lebar. Engkau mau masuk atau tidak? Inilah waktunya, saudara, buat kita. Bumi ini akan gonjang-ganjing di bawah pemerintahan Antikris. Cuma 3,5 tahun saja. Saudara lihat. Lalu setelah itu Tuhan turun kembali ke bumi, menginjakkan kaki. Satu tapak kaki itu di Papua. Tapak kaki yang kedua itu ada di Bukit Zaitun. Pendeta ini bicara sembarang saja. Semua itu ada ayatnya, saudara. Dia memerintah sebagai raja di atas segala raja, merebut pemerintahan antikris ini di tangan Yesus. Saudara dan saya yang tadi ikut perjamuan kawin anak domba, ikut turun ke bumi, memerintah di bumi 1000 tahun lamanya. Indah sekali, bukan? Itu luar biasa. Amin. Kenapa kita tidak percaya? Dia yang menciptakan semua. Manusia sering sekali mengecewakan kita. Kita hamba Tuhan pun tidak jarang juga dikecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan itu. Dia tidak akan meninggalkan. Dia pasti akan menolong. Saudara, setelah kita memerintah 1000 tahun, nanti ada ujian lagi yang terakhir. Kita diuji untuk kita masuk namanya Yerusalem baru. Saya berharap setiap kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam Yerusalem baru. Itulah Omega. From the Alpha, the beginning, terus sampai ke ending, Omega. Itu adalah rancangan Bapa. Itu adalah timelining. Apa itu? Garis waktu. Garis waktu. Rancangan Bapa. Tidak salah kalau Tuhan berfirman betapa salehnya kamu harus hidup, betapa sucinya kamu harus hidup. Kalau di dalam ruangan, kalau di dalam tabernakel kita ada di ruangan Maha Suci, itu ada di puncak.
kita memuji menyembah Dia, menantikan kedatangan Tuhan, berharap selalu, jangan sampai kita tertinggal seperti ini. Amin. Saudara, ini kelihatan tegang semua ini. Padahal Bapak Gembala ini sudah sering berbicara ini berulang-ulang. Kenapa kita bicara ulang-ulang? Supaya saudara paham dan saudara mengerti. Jadi waktu nanti Tuhan datang menginjakkan kaki di bumi, itu 1000 tahun damai. Satu tapak kakiku ada di tanah Papua, dan satu tapak kakiku ada di bukit Sewu. Saudara, mari. Ini Yosafat akan sharing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, baik, shalom saudara. Halo keluarga Tunas Baru yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan share apa yang saya dapat ketika kemarin waktu saya seminggu di Nabire, ketika saya mengikuti acara Wind and Fire. Bapak Ibu, acara Wind and Fire ini bukan sekedar acara, bukan hanya saya beli tiket datang ke sana hura-hura 1 minggu makan minum tidur, bukan. Di sana, Bapak Ibu, saya mengalami banyak perubahan. Bahkan di sini. Jadi saya mengalami perubahan bukan hanya di sini, di luar, di dalam rumah, mungkin di luar biak. Yang saya mau share gini Bapak Ibu. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah jadi pembuka buat saya. Apa yang Bapak share tadi sebenarnya itu harusnya saya yang share. Haleluya. Lalu di Tuhannya, Tuhan itu langsung ngomong ke Bapak gitu loh. Mungkin Bapak Ibu kaget, wah nanti ini kalau Bapak pakai kaos. Bapak Ibu ini bukan kaos ya, ini baju, bahannya tebal. Kalau kaos tipis. Ini seragam yang saya pakai, ya saya sebutin seragam lah. Ini seragam yang saya pakai waktu kemarin 3 hari full. Bukan 3 hari, hari ketiga baru saya pakai ini. Ketika saya mengikuti acara Wind and Fire di Nabire, Bapak Ibu, ada satu hal yang Tuhan ubahkan dalam satu hidup. Mungkin dari saya punya tampang muka, saya kelihatannya bercanda. Tapi kalau jujur dari dalam hati ada yang Tuhan ubahkan. Yaitu bagaimana supaya saya belajar untuk mengasihi orang biak. Bagaimana supaya saya bisa mengasihi orang Papua di luar sana selain dia. Bapak Ibu, apakah mengasihi itu mudah? Halo? Apakah mengasihi itu mudah? Tidak mudah. Yang bilang mudah katakan. Halo. Mengasihi itu tidak mudah ya Bapak Ibu, karena harga yang diambil itu sangat besar. Salah satu contohnya, kau rela hatimu dilukai. Kau harus rela hidupmu dibagikan sama orang lain. Engkau tahu hidupnya orang lain punya hidup, kau juga tahu. Apakah itu enak? Tidak. Flashback ke tahun lalu, saya mengikuti EMA. Itu saya dipaksa untuk membuka hidup saya di sana. Mungkin kedengarannya membuka hidup mudah, tapi itu susah Bapak. Karena membuka hidup bagi orang lain itu termasuk apa yang kau tidak pernah kasih tahu orang lain, kau akan beritahu. Memiliki suatu rasa, memiliki kepercayaan kepada orang lain itu mahal. Gini loh, Bapak saya percaya kepada saya itu pasti mahal. Karena ketika tahu saya membohongi, Bapak tidak akan percaya saya.
Dan ketika saya harus berusaha agar Bapak percaya saya lagi, itu ada harga yang mahal yang saya harus bayar. Amen. Sakit. Bapak Ibu, berbicara tentang kepercayaan, saya pernah ngomong khotbah pertama saya tentang saya mencuri uang 1 juta karena game. Bapak Ibu, itu saya mengejar agar Bapak bisa percaya saya itu setiap hari saya kejar. Bahkan sampai detik sekarang saya masih tetap kejar agar Bapak bisa percaya kembali. Sebenarnya kalau saya tidak curi uang 1 juta, Bapak itu pasti akan kasih lepas saya. Contoh, Bapak kasih saya kepercayaan, nah ini kartu ATM-nya Bapak, kamu ambil uang 3 juta, kamu bawa ke Bapak. Itu pasti dengan los, santai, ini nak bawa. Tapi untuk sekarang, jujur ya, itu masih ragu-ragu. Kenapa? Rasa kepercayaan yang dulu Bapak berikan, itu sekarang buang. Bukan buang, saya salah gunakan. Tuhan mengajar orang Seri Nabire agar bisa mengasihi orang biak, bukan orang biak saja, orang Papua, bahkan di luar Papua juga saya bisa mengasihi. Berbicara tentang mengasihi, beberapa tahun yang lalu, jemaat sendiri kita datang membacok bapak saya. Ya Bapak Ibu sudah tahu lah. Kakinya ini tergantung ya. Saya pulang dengan mobil, datang masuk rumah, bercak darah di mana-mana. Ketika saya mengetahui bahwa itu jemaat sendiri, saya mengetahui bahwa itu adalah kakak yang dulu temani saya dari kecil. Bapak Ibu, jujur saya benci, saya dendam. Saya minta kebaikan, saya minta dendam yang sangat besar. Saya bilang, saya kalau ketemu orang bilang sama pukul. Meskipun saya punya tenaga yang kecil, meskipun ini hanya lemah, saya akan pakai pukul. Saya akan pakai pukul. Sangat benci karena ketika tahu pulang dorong mobil, rumah penuh bercak darah, malah ketakutan. Ibu, itu seperti api yang tidak pernah menyala, tiba-tiba untuk menyala membakar hati saya. Ketika dia ditangkap dan mengucapkan bahwa suatu saat saya akan ketemu kau, saya akan pukul kau. Bagaimana caranya? Meskipun ada kayu batu, saya akan pakai pukul. Meskipun dia nggak sampai mati, saya akan berusaha untuk pukul. Mungkin kelihatan, misalkan kau gemukul begini, aku pukul apa? Aku nggak kena. Suatu tindakan ketika kau imani, itu akan terjadi. Apa yang kau imani dan itu kau pegang, itu akan terjadi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin di Nabire itu bahkan hati saya ketika di meeting sebelum konferensi dengan workshop 3 sesi, ada revival meeting di mana para hamba Tuhan, para leader mengurapi kaki orang-orang Papua. Itu saya masuk, meskipun saya bukan orang Papua asli, saya masuk karena saya membawa dia. Ketika pembasuhan kayu, Bapak Ibu akhirnya hancur. Kok bisa orang di luar sana punya hati yang besar bagi dia, sedangkan kita yang hidup di Papua itu hidup dengan kehambaan, hidup bangun tidur, makan, buat dosa, nanti makan tidur lagi, bangun lagi, begitu terus. Ayo Bapak Ibu, ketika saya buat diri saya keluar dari dia, itu banyak hal yang luar biasa yang saya pernah lihat. Perubahan itu terjadi dari dalam, bukan dari luar ke dalam, bukan. Ketika kau pengen dia ini diubahkan, ya kau tinggal di dia ini, kau buat perubahan yang besar bagi dia. Gak bisa Tuhan pengen hidup, pengen dia ini berubah, tapi kerja apa? Bangun tidur, makan kerja,
ngurusin hidup orang lain, bacotin hidup orang lain, yeping terus kiri kanan, pulang makan berdoa, minta ampun, tidur lagi, besok kamu enggak. Saya bersyukur saya bisa hidup di keluarganya, saya bisa lahir sebagai anak yang Bapak sudah kalian. Karena Bapak terus mengajarkan bahwa ayo kita nggak bisa diam, kita harus doakan pulau ini, kita doli, kita berkata yang di mana-mana. Bapak Ibu, itu bagi saya capek. Saya sebagai pemain musik saya capek. Bahkan jujur saya sebagai anak kandungnya sendiri saya capek. Tapi di mana suatu titik saya belajar bahwa ini loh Tuhan yang mau ajarkan, ini loh didikannya, ini loh ketika kamu pengen punya hati yang besar untuk biar ini pelajarannya. Ketika di mana di suatu sisi saya harus bisa melepaskan pengampunan bagi yang membacok bapak saya. Di sesi 2 saya mengalami Roh Kudus karena di sesi 2 workshop 2 ketika acara dimulai dari jam 9, Bapak Ibu kehadiran Tuhan juga mulai sebelum hari itu mulai. Jadi hari Senin malamnya ketika mau berganti hari kelas itu hadirat sudah turun. Ketika kita menyembah, ketika kita melakukan suatu deklarasi, itu saya tidak bisa berhenti nangis. Dari awal kegiatan sampai selesai, saya tidak bisa berhenti nangis. Mungkin Bapak Ibu berpikir, siapa jadi bisa berhenti nangis kalau bisa kita? Tidak. Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa menangis. Saya habis nangis, saya tanya mentor saya, Pak, kok saya gini ya? Tahu nggak? Tuhan sedang membuka. Perubahan terjadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ketika kau pengen istrimu, anakmu, suamimu, kakakmu, adikmu berubah, ya kau harus bertindak, bukan tidur. Amin. Apakah mudah? Mudah. Saya yakin itu tidak mudah. Bulan 1 kemarin, ketika memasuki tahun baru, Tuhan berbicara kuat lewat mentor saya tentang identitas Bapak Ibu. Tuhan berbicara lewat mentor dan itu dia sampaikan ke saya tentang identitas. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti ya tentang identitas, ya saya tidak usah jelaskan panjang lebar lagi. Identitas sebagai anak Tuhan, sebagai anak Elohim Yahweh. Kita sebagai anak, kita punya hak untuk meminta, betul? Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya hak untuk meminta. Kita punya hak untuk mengambil. Kita punya hak untuk memberi. Kita juga punya hak untuk mengembalikan apa yang seharusnya kita punya. Amin. Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar, sudah pernah baca, mungkin mendalami juga. Ini tentang hal pengaburan doa. Yang sudah dapat katakan amin, yang belum eman. Amin. Di ayat yang ke-7 saya bacakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya sudah bilang tadi, kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai hak untuk meminta. Apa yang kau minta? Dalam hidupmu apa yang kita minta? Tuhan, sampaikan satu hidup diubahkan. Tuhan kasih. Tapi tidak langsung hari itu Tuhan kasih kau berubah. Maksudnya gini, suatu perubahan itu harus ada tindakan. Amin. Suatu perubahan dalam bentuk apapun itu harus ada tindakan yang diambil. Kau pengen hidupmu berubah, ubahkan. Tapi kalau kau doanya pengen diubahkan tapi hidupmu masih sama, ya apa yang berubah? HP-mu berubah, bajumu berubah maksudnya berganti. HP-mu berubah. Waktu kau doa, pegang Android tiba-tiba buka mata, iPhone. Nah. Bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaan gini, kau minta nih, Tuhan, mungkin doa mulai, Tuhan saya punya teman diubahkan. Kau lagi waktu berdoa, kau lagi pegang HP Android Vivo, buka mata iPhone. Mungkin menurutmu mustahil. Pikiran gini, ini pasti satu anak tadi ganti. Ini pasti satu istri tadi, waktu satu lagi ambil buat kita. Loh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau tutup mata, Tuhan buka. Kau tutup mata lagi berdoa, Tuhan ubah secepat. Enggak sampai 1 detik, mungkin 0,0 detik. Tuhan ubahkan set. Ya. Tuhan, saya pengen saya punya keluarga diubahkan. Tuhan, saya pengen saya punya sekolah diubahkan. Tuhan, saya pengen saya punya kampus diubahkan. Tuhan, saya pengen saya punya desa diubahkan. Tuhan, saya pengen dia diubahkan. Ya harus ada tindakan. Kalau cuma omongan doang ya, sampai Tuhan Yesus datang gak akan ada yang berubah. Carilah maka kamu akan mendapat. Cari. Kejar apa yang Tuhan mau bagi kota Biak. Tuhan pengennya kau berdoa, ya berdoa. Tuhan pengennya kau buat KKR, ya buat KKR. Bagaimana caranya? Buat. Kemarin ketika di Nabire saya mengikuti, selesai setelah 3 hari selesai, saya tuh tidur dengan bukan sekretarisnya, cuma yang mengatur panitianya. Bapak Ibu tahu nggak? Mereka buat kegiatan ini itu pun ada harga yang harus dibayar. Loh, harga yang mereka ambil buat kegiatan 3 hari, kasih makan pendetanya, kasih penginapan, itu harganya mahal loh. Uang air, uang makan, uang transport, belum PK, belum listrik, belum kebersihan, belum uang tiket pesawat pulang pergi. Tapi karena mereka punya kerinduan dan Tuhan izinkan, ya terjadi. Amin. Kalau mereka bertindak tanpa seizin dari Tuhan, ya, acara itu jadi mungkin, cuma tidak ada perubahan. Tidak ada yang membakar, itu tidak ada. Tidak ada pengorbanan kalau tidak ada api. Maksudnya gini, kau pengen mempersembahkan nih, tapi nggak ada kayunya, nggak ada apinya. Ya persembahan itu mungkin daging mentah, ya itu akan mentah di situ sampai membusuk, karena nggak ada api yang nyala. Jadilah maka kamu akan mendapat. Ini juga tidak akan iman Bapak Ibu. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Kamu imani, ya akan dapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Kau imani, kau cari terus sampai di titik mungkin kau capek, tapi kau masih cari sampai di mana Tuhan kasih.
Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu, saya ini anak pendeta, langsung sering keluyuran malam. Jujur ya, bukan berarti saya anak pendeta sang kudus suci, enggak. Saya juga masih jatuh bangun dalam dosa saya. Cuma puji Tuhannya, saya mau terus bangkit. Amin. Suatu malam ketika saya habis keluar malam, ya gitu lah. Saya izin, saya mau keluar ke acara teman Tuhan punya ulang tahun. Izinnya pulang jam 11. Pulang jam 11. Saya bisa pulang setengah 1. Saya sampai depan. Bapak ini saya, dirawat. Naik. Bapak ini saya. Yang 3 kali. Masa pulang. Bapak buka. Enak masuk. Kenapa kok pulangnya jam segini? Habis ngapain? Senakal-nakalnya kita sebagai anak, seburuk-buruknya kita sebagai anak, kalau cinta itu besar bagi kita, pintu yang tadi seharusnya terkunci itu tetap terbuka. Seburuk apapun hidupmu, sejelek apapun hidupmu, kalau Tuhan cinta sama engkau, kalau Tuhan itu sayang, Tuhan pengen pakai engkau, Tuhan tetap akan pakai. Apapun latar belakangmu, meskipun kau penjudi, pemabuk, kau pencuri, mungkin segala macam dosa yang jelek lah. Tapi kalau Tuhan mau pakai hidupmu bagi suatu kemuliaan nama Tuhan, ya akan jadi. Mau manusia tendang koi, mau manusia pukul koi, mau manusia jelekan koi, mau manusia bicara tentang hidupmu yang jelek, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bikin capek diri mereka sendiri dengan ngebacotin hidupmu. Makanya prinsip dalam hidup saya, ketika selesai KLT, saya tidak mau membicarakan hidup orang lain kalau hidup saya sendiri belum bisa pulih. Contoh, saya punya teman lakukan gini. Dulunya saya kalau temannya saya suka gini, saya akan ceritain. Bahkan satu komunitas yang saya gitu saya kasih tahu, Kak ini si A gini kan. Cuma ketika satu titik di mana saya mengalami pemulihan, saya merasa ngapain bicara nggak penting. Kalau saya bicara hidupnya berubah boleh. Kalau saya bicara hidupnya sama saja, ngapain saya capek sendiri. Jadi jangan menghabiskan energi kita buat sesuatu hal yang tidak berguna. Oh haleluya. Kenapa saya hari ini? Ketika kau ditegur, dimanapun kau berada, ya terima saja. Karena tadi kau masih hidup, kau masih harus terus dibentuk. Tubuh kita ini dibentuk, digambar. Bukan taruh tanah, ambil kayu jedar, kita langsung jadi indah. Dibentuk. Kau bikin prakarya bunga sana belakang itu tapi kau bentuk. Gak mungkin kau beli bak abik jadi satu banting dar jadi indah. Drum ini dibentuk, bukan disepak langsung jadi gini indah. Keyboard, mic, benda ini juga dibentuk. Bahkan minta maaf, pakaian yang kita pakai ini dibentuk. Jadi jangan pernah tolak teguran. Mungkin rasanya sakit, om ini dia bicara rasa sakit sekali. Ampuni. Sampai rumah kata kau enggak, atau mungkin kau malu tegurnya. Sampai rumah berdoa, Tuhan ampuni saya juga mau belajar untuk mengampuni orang tadi. Mungkin kau malu tegur, besok ketemu, om saya minta maaf ya, saya mengampuni. Om sebab masuk mengampuni. Gitu, cepat. Aduh, gak ada buku air lagi. Nah, nih contoh. Ini masalahmu.
Kau pegang terus. Sejam. Kuat. Sejam kesempatan. 5 menit kuat. 10 menit kuat. 30 menit mulai turun. Sejam mulai turun. 1 hari nggak akan jadi kalau lepas. Gini loh, kalau masalahmu ini terus kau pegang, masalahmu terus ini kau bawa dalam cerita hidupmu, yang sakit siapa? Ya kau sendiri, bukan orang lain. Orang lain mah tidur enak, pulang semorok, mimpinya bagus. Nah kita pegang masalah sendiri nih sampai tua. Ya maklum kalau nggak ada perubahan dalam hidupmu, maklum. Jadi hari ini dapat masalah sampai rumah, ampuni. Sekali lagi, perubahan itu terjadi dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Identitas kita sebagai anak, selain hanya bisa mengambil, meminta, mengembalikan, kita juga harus bisa mengampuni. Kalau saya nggak mengampuni adik saya nggak tahu hidupnya saya bagaimana. Mungkin saya nggak akan tapi sharing ini. Dan kalau saya nggak akan mengampuni bapak mama saya, ya saya akan di depan sini mungkin sekeluyuran. Hari Minggu curi ayam. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah bahwa aku merasa kau tidak pantas. Kalau kau merasa kau tidak pantas dan itu kau jadikan amin dalam hidupmu, ya kau tidak akan pantas terus sampai Tuhan datang. Kau bisa main sini pelayanan, sini ayo main keyboard sini. Masa tidak mau sudah main, masa tidak mau berdosa, masa tidak mau saya habis merokok, masa tidak mau saya gini. Hilang. Kau tidak akan pakai hidupmu. Tapi kalau kau berani mengambil langkah, ya saya mau, ayo Tuhan ubahkan saya, Tuhan doakan. Bagaimana doakan saya? Pak saya butuh ini. Kau kejar Tuhan terus. Yang darinya tadi, kau nggak ada untuk bertahan. Yang seharusnya di komunitasmu atau di tempat kerjamu, kau nggak kelihatan, tiba-tiba kau kelihatan. Ngerti ya? Hai. Oh, haleluya. Oke, sekarang saya minta izin Bapak Ibu, teman-teman pemuda, bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang menjauh bisa 3 kursi, beda 1 kursi, mendekat. Nah, kalau yang duduk di gini, sekarang menghadap ke sana semua. Menghadap ke sana. Di tempat menghadap ke sana semua. Ini kadang-kadang pasti tahu sama abang-abang. Ya, oke, pijit. Sekarang pijit teman di depannya, pijit. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang tadi saya bilang menjauh merapat. Ayo, kita keluarga, ayo merapat. Jangan jauh-jauh. Jauh hilang bahaya nanti. Nah, pijit. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang balik, putar. Gantian. Yo. Nah. Oke, sekarang stop. Lalu perkatakan, ayo semangat dengan firman Tuhan. Ya, saya bisa kembali. Dan gitu Bapak Ibu. Jadi di poin identitas saya sebagai anak Tuhan, kesimpulan yang saya ambil adalah perubahan terjadi dari dalam atau luar? Dari dalam ke atau kebalikannya? Perubahan terjadi dari dalam keluar, bukan dari
Nah, jadi bertobat. Nah, sekarang saya mau ganti topik. Workshop sesi 2 di Nabire kemarin, leader saya berbicara tentang mesbah. Mesbah. Menurut Bapak Ibu apa itu mesbah? Ayo, saya tidak mau tegang ya. Yang tahu jawab. Apa itu mesbah? Yang udah senior jangan jawab ya, nanti yang lain enak jawabnya. Mesbah itu apa? Bapak Ibu, halo, salam. Yang tahu jawabannya angkat tangan jawab. Ayo Ella jawab Ella. Ayo, apa itu mesbah? Terima. Mesbah itu korban bakaran. Tempat korban bakaran. Ya. Tempat korban bakaran. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mesbah dengan di zaman dulu, zaman sekarang lebih mudah yang mana? Lebih mudah sekarang. Sekarang. Ya, Yakin? yakin. Yakin? Yes, yakin. Nah, yakin. Apa perbedaannya? Karena dulu itu, kalau zaman dulu kita masih siapkan kayu, kita masih siapkan batu-batu. Tapi kalau sekarang kita berhubungan langsung sama Tuhan. Jadi kalau kita contohnya doa di kamar ya bagus, di luar juga bisa. Jadi itu kita tidak mengambil lagi kayu bakar, batu dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu kita masih ambil kayu buat korban bakaran, potong domba kalau zaman dulu. Ya. Yang setuju katakan amin. Wah, sedikit ini. Ada yang masih bimbang ini. Nah, kelihatan kan yang masih bimbang. Yang setuju katakan amin. 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 Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, perbedaan yang tadi saya maksud itu sudah jauh dari Imam. Mesbah zaman dulu dengan mesbah zaman sekarang itu beda. Yang tadi Imam bilang mesbah zaman dulu kita harus effort, kita harus rela, mungkin begitu tepatnya taruh batu, kayu, daun, bikin api, taruh korban. Kalau di zaman sekarang saya suruh Bapak Ibu teman-teman buat itu, mau nggak? Ya mau, angkat tangan. Haleluya. Yang mau angkat tangan. Nah. Yang gak mau angkat tangan kiri. Netral ini. Jadi zaman dulu, mesbah zaman dulu dengan mesbah zaman sekarang, menurut saya itu beda. Karena kalau di mesbah zaman sekarang, kita tuh sudah diizinkan langsung bisa berkoneksi dengan Tuhan. Amin. Kita mau pergumulan kita dalam doa, kita bilang Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan ini yang aku rindu, Tuhan ini mampu. Tuhan saya pengen sepatu baru di situ. Tuhan saya pengen baju baru. Minta begini loh, Tuhan saya pengen saya punya adik diubahkan. Tuhan saya pengen saya punya ini diubahkan, itu diubahkan. Tuhan saya pengen punya jodoh. Jodoh. Johan. Mana Johan? Bukan ya. Johan, jodoh dari Tuhan. Yes. Ini. Mesbah sekarang itu kok gak perlu lagi effort bawa kayu, batu, api. Kalau effort ke sini lagi nggak usah. Kalau cukup datang di hadapan Tuhan, mungkin masuk di dalam suatu ruangan, nggak usah patokan kamar bang. Kalau lagi di kantor, mungkin atau dia udah kerja di kantor, di toko lah, lagi sepi, duduk di situ berdoa, Tuhan, sama berdoa buat toko ini supaya banyak yang datang beli barang. Salah nggak? Salah tidak? Salah tidak?
Tuhan, saya pengen supaya toko ini maju dari toko yang lain, lebih berkembang dari toko yang lain. Boleh tidak? Boleh apa boleh? Tuhan, saya pengen barang yang selama ini bertahun-tahun dijual, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh toh? Nah, agak aku lihat. Tuhan, saya pengen apa? Tuhan, saya pengen lemari orang beli. Mudah. Atau kamu effort lagi ke toko, mau bawa kayu, bawa batu, bawa kelor, misbah, mau taruh depan toko, timbang. Wah ini mana nih sesat ini, sesat ini, kan bahaya. Jadi kalau zaman ini berkembang ya kita itu berkembang, jangan kita berpatok pada satu tempat. Kalau kita berpatok pada satu tempat, sedangkan yang lain sudah mulai berkembang, ya wajar kalau kau dibilang orang peninggalan zaman. Orang yang lain udah pakai sepatu Nike, kok masih pakai sepatu Adidas, saya bertanya minta makan, tahu nggak minta makan, sepatu minta makan. Sepatu yang ininya udah kebuka ke bawah itu. Tahu kan berarti untuk memaksa bapak ibu sepatu baru enggak? Maksudnya ketika zaman ini berkembang, ya ayo kita berkembang. Karena firman Tuhan ini, firman Tuhan itu pasti mempunyai rema yang baru. Bukan hanya berpatokan pada satu tempat, enggak. Jadi sekali lagi kalau kau pengen ada perubahan, ya itu tadi effort bangun mesbah. Mesbah itu bukan hanya di gereja, kau di sini menutup gini, enggak. Kau lagi di kantormu, ya kantormu bisa jadi mesbah. Kau lagi di sekolah ya, sekolahmu bisa jadi mesbah. Sebelum saya lulus saya diajarkan doa sekolah di Solo. Ini yang saya pengen ajarkan. Karena mandat ini dikasih kepada saya, cuman sekolah saya agak ngeri ya kalau saya ajak doa sekolah. Mau gimana? Di sekolah saya di SKB, teman-teman semua udah gini. Saya sendiri yang belum. Tahu kan artinya, Bapak Ibu? Teman-teman saya sudah pada kawin semua. Udah punya istri, udah punya anak, udah punya suami. Saya ajak mereka doa pulang sekolah. Ya, dengan pulang mata saya bengkak sebelah. Pulang-pulang terima surat. Bukan surat mati ya, bukan. Surat panggilan. Oke. Kamu yang masih sekolah, yang di sekolah normal. Maksudnya isinya tuh belum kawin semua gitu loh. Semua masih 17, masih fokus belajar. Kau pulang sekolah, ambil waktu 5 menit berdoa buat sekolahmu. Biar ada terjadi revival di sekolahmu. Ada perubahan di sekolahmu, ada perubahan di kantormu, ada perubahan di komunitasmu, ada perubahan di dalam rumahmu. Bapak Ibu ngerti ya? Saya harap saya ngerti, sudah ngomong berapa lama ini? 10 menit lagi boleh nggak? Yang bilang boleh angkat tangan kiri, yang nggak boleh angkat tangan kanan. Wah, ada boleh. Saya cepat. Jadi, mesbah zaman sekarang lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu bawa kayu lagi, nggak perlu bawa batu lagi ya. Harus ngerti lah. Berdoa. Mungkin di kantormu ada teman sekerjamu yang nakal, korupsi. Paling enak itu dia ngomongnya nakal. Kalau kau pengen dia berubah, ya Anda tindakan berdoa. Mungkin suatu saat kau bisa tumpang tangan. Nggak tumpang lagi, tumpang tangan. Tumpang kaki nanti dipukul balik, jangan. Tumpang tangan. Sama berdoa buat kau ini sini, doa dulu.
Doa. Karena sekali lagi perubahan terjadi dari masih ingat. Masih ingat ya, belum sejam saya ngomong ya. Ini baru 25 menit saya ngomong. Harusnya 30 menit saya ngomong. Kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin, dan sekali lagi yang belum katakan amen. Oke, saya bacakan. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya mungkin para pemain musik, para WL bisa standby di atas, apa? Saya habis ini selesai. Saya bacakan ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, firman ini terjadi setelah air bah surut. Benar atau salah? Ayo, saya mau tanya dulu ya. Senior juga boleh jawab lah. Yang dikatakan firman Tuhan ini terjadi setelah air bah surut atau masih ada air bah, atau mungkin sebelum kejadian air bah? Yang bilang setelah surut angkat tangan kanan. Tangan kanan ya. Yang bilang sebelum air bah terjadi angkat tangan kiri. Yang bilang keduanya sama, angkat tangan dua-duanya. Netral dulu. Lalu ayat yang ke-21. Bentar dulu. Kejadian pasal 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membiasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu berpikir, kalau semisal di zaman itu Nuh tidak bangun mezbah, apa yang terjadi? Kan Nuh bangun mezbah nih, terus Tuhan cium baunya harum. Terus Firman mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang begitu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Kalau semisal di zaman itu Nuh tidak bangun mezbah, Tuhan tidak mencium mezbahnya yang harum, sekarang ini apa yang terjadi ke depannya? Tuhan tetap mengutuk. Tuhan tetap mengutuk. Mungkin kita tidak akan kumpul di gedung ini, tidak akan. Jauh lah, mungkin gedung ini tidak akan ada. Mungkin kita tidak akan pernah kenalan. Kita tidak ada. Halo Pak Bobi, tidak ada. Halo Taruh Asrano, itu tidak akan ada. Kalau Nuh tidak akan membangun mezbah. Maksud saya, Tuhan waktu mencium persembahannya Nuh yang harum, itu Tuhan sampai segininya loh, sampai berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, sampai segitunya loh, sampai segitunya. Lalu kita yang sekarang mezbahnya dalam kamar mandi nggak mungkin, dalam kantor di mana? Apakah kita bisa membuat hal yang sama? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mestinya bisa. Bukan mestinya, bisa. Lu bisa ya kita bisa. Kalau bisa ya kita bisa. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, ya kita bisa mengalahkan perawan yang ada di depan kita. Masalah. Kita bisa mengalahkan. Mungkin masalah itu sekarang di bawah kaki kita. Gini doang nih. Ada masalah depan, geser. Ada masalah depan, geser.
Harusnya gitu. Harusnya. Berfirman Tuhan dalam diri aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Kurang baik apa coba Tuhan? Kurang sayang apa coba Tuhan kepada diri kita? Kurang apa? Ayo, ada yang kurang nggak? Ada kan? Ini loh. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ayolah Bapak Ibu, move on. Belajar. Saya juga sebagai anaknya Bapak Saudara kalian belajar. Orang yang pintar itu mau terus belajar. Amin. Dia mau terus belajar meskipun pangkatnya sudah senior mungkin, atau senior, atau junior ke atas. Orang pintar itu akan terus belajar dan belajar. Orang yang bodoh ketika dia sudah belajar, dia pintar, dia nggak belajar lagi, itu bodoh. Saya ditegur ketika saya di Solo, saya belajar, saya sudah anggap saya pintar. Perkataan ini dikeluarkan oleh mentor saya. Orang yang pintar itu orang yang terus belajar. Ya mungkin umum sekarang, minta maaf ya, ada yang 80 ke atas. Tapi puji Tuhannya kau mau terus belajar. Meskipun yang sampaikan firman hari ini anak kecil, tapi kau mau terus belajar. Kau tidak pandang anak kecilnya, kau pandang Tuhan yang di dalamnya, kau pandang firman yang bisa tanya. Kau terus belajar, terus cari. Amin, amin. Tapi ketika kau belajar satu poin, kau ngerti. Hari seorang tegur, kau tolak tegurannya, kau tidak terima tegurannya, kau buang tegurannya. Terus kau merasa kau udah paling pintar. Jangan salahkan orang lain ketika kau keluar dari komunitasmu, kau ketemu komunitas orang lain, pemahamannya beda, kau tak sesat. Yang sesat siapa ya? Kau sendiri. Kau tidak mau belajar lebih lagi. Itu kelemahannya sekarang. Kelemahan orang sekarang tidak mau belajar, maunya merasa lebih pintar. Lalu nanti ketika dia keluar menerima komunitas baru, masuk di komunitas baru, pengajarannya beda, dianggap sesat. Itu persoalan besar. Contoh perjamuan ini udah diajarkan loh. Sebelum saya lahir, sebelum bapak saya lahir, perjamuan ini udah diajarkan. Ya wajar kalau ada orang yang bilang sesat, berarti orang itu yang sesat karena dia nggak ngerti. Punya Alkitab, udah baca sampai habis, baca setengah, malas mengartikan, malas belajar. Saya ngomong gini, ya belajar. Apakah bagi saya mudah ngomong depan Bapak Ibu gini? Bapak Ibu dengar, puji Tuhan saya senang. Kemarin khotbah pertama saya ada yang keluar, bukan saya kaget, saya nggak enak. Oh, khotbah saya keras ya? Oh, khotbah saya nggak enak ya? Oh, khotbah saya salah ya? Oh, puji Tuhan nggak ada yang keluar, ya bukan ada yang keluar ke kamar mandi balik lagi, puji Tuhan. Jadi nggak mudah. Tapi kalau kamu terus belajar, kamu terus bertindak, kamu ada perubahan, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa saya share. Mungkin ini saya bisa bagikan. Mari terus tetap belajar, jangan berhenti. Meskipun umurmu udah lanjut, beranak, terus belajar. Amin. Saya kalau mau ngomong tentang keyboard saya lagi, lama lagi. Saya tutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa hari ini kau mengizinkan aku share apa yang menjadi perjuangan Tuhan. Mari sekali lagi kau terus didik kami, mari sekali lagi kau terus bentuk kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi tujuan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari yang tulis dalam selalu bersama Tuhan memberkati kami agar kami kudus di hadapan Tuhan, agar kami bisa menikmati perjuangan kudus ini Tuhan. Kami